Assalamualaikum, salam sehat sobat sebangku. Selamat datang di channel YouTube Sebangku tentang sejarah bangsaku. Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno pernah menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya sendiri. Jadi seberapa banyak sobat sebangku sudah mengenal sejarah bangsa kita? Sobat sebangku, yuk kita simak bagian pertama dari channel YouTube ini mengenai 5 fakta penting seputar Sumpah Pemuda 1928. Sobat sebangku, Sumpah Pemuda lahir dari gagasan para pemuda yang berkumpul dalam sebuah kongres yang disebut Kongres Pemuda. Kongres Pemuda telah terlaksana sebanyak 2 kali. Kongres pertama berlangsung 30 April hingga 2 Mei 1926 di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Awalnya kongres ini dihadiri hanya sekitar 11 anggota. Kongres pertama dipimpin Muhammad Tabrani, seorang pemuda asal Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Hasilnya mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Kongres kedua berlangsung pada periode 27 hingga 28 Oktober 1928. Kongres dilangsungkan di sebuah rumah di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat. Kongres dihadiri oleh lebih dari 700 pemuda, termasuk 6 orang perempuan. Organisasi pemuda yang hadir diantaranya Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Sumatranen Bon, Jong Islamiten Bon, PPPI, dan Pemuda Betawi. Hasilnya Sumpah Pemuda yang kita kenal hingga saat ini. Sobat sebangku, Sumpah Pemuda berisi 3 ikrar penting. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Naskah Sumpah Pemuda ini diketik dan dirumuskan oleh Muhammad Yamin, seorang pemuda asal Sumatera Barat. Ikrar ini tercantum dalam putusan Kongres Pemuda II yang ditulis dengan menggunakan ejaan Van Ophuijsen. Menariknya, istilah Sumpah Pemuda baru lahir tahun 1959 pasca terbitnya Kepres nomor 316. Sobat sebangku, tahukah sobat bahwa lagu Indonesia Raya yang merupakan lagu kebangsaan negara Republik Indonesia telah ada jauh sebelum momen kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Ya, lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman pertama kali diperdengarkan dalam Kongres Pemuda II. W.R. Supratman memperdengarkan lagu ini dengan cara memainkan biola secara mendayu-dayu. Versi cerita yang lain menyatakan bahwa sesuai permintaan peserta kongres, syair lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh Doli Salim, putri Haji Agus Salim, dengan mengganti lirik merdeka dengan kata mulia karena kongres diawasi oleh aparat Hindia Belanda. Fakta penting selanjutnya adalah mengenai Museum Sumpah Pemuda. Sobat sebangku, tahukah sobat bahwa rumah yang menjadi Museum Sumpah Pemuda pada awalnya merupakan rumah milik seorang etnis Tionghoa bernama Xie Kong Leong. Rumah ini terletak di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat. Pada saat pelaksanaan Kongres Pemuda, rumah ini sejatinya merupakan rumah kos para pemuda dari berbagai daerah. Pasca Sumpah Pemuda 1928, rumah ini telah mengalami beberapa kali alih fungsi, mulai dari toko bunga, Hotel Hersia, hingga mes Inspektorat Bea dan Cukai. Rumah ini akhirnya dijadikan Museum Sumpah Pemuda pasca renovasi di tahun 1973.
Sobat sebangku, sejarah mencatat Sumpah Pemuda telah melahirkan banyak tokoh besar nasional. Beberapa di antaranya adalah Muhammad Yamin, perumus naskah Sumpah Pemuda. Pasca kemerdekaan, Muhammad Yamin sempat menduduki beberapa jabatan penting seperti Menteri Kehakiman, Menteri Pendidikan, hingga Menteri Sosial Budaya. Muhammad Tabrani, Ketua Kongres Pemuda I. Muhammad Tabrani aktif dalam bidang jurnalistik dan mendirikan Institut Jurnalistik dan Pengetahuan Umum bersama Mr. Wilopo. Sugondo Joyopuspito, Ketua Kongres Pemuda II. Pasca kemerdekaan, Sugondo Joyopuspito sempat menjabat sebagai Menteri Pembangunan Masyarakat di era Kabinet Halim. Sunario Sastrowardoyo, penasehat panitia Kongres Pemuda. Pasca kemerdekaan, Sunario Sastrowardoyo sempat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan menjadi Ketua Delegasi RI dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya. Dr. Sutomo, pendiri organisasi kebangsaan Budi Utomo yang hingga kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Catatan sebangku, jiwa persatuan telah mendarah daging dan menjadi jati diri bangsa Indonesia bahkan jauh sebelum lahirnya Pancasila dan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Sumpah Pemuda menjadi bukti peran penting kaum muda Indonesia dalam merajut persatuan Indonesia di tengah keberagaman suku, adat istiadat, dan budaya. Sobat sebangku, demikian 5 fakta penting seputar Sumpah Pemuda 1928. Jika sobat merasa informasi ini penting dan bermanfaat, silakan sobat tekan tombol like, subscribe, dan share. Demikian, terima kasih.